Halo, James. Halo? Udah, halo. Udah update ya? Oke, silakan. Gimana hari ini belajar apa kita? Kalau mau share screen. Kita mulai dulu. Oke. Ini saya kirim Mana? Oke. questions-nya Oke. lewat WA ya. Oke, saya cek. Oke, ini. Sebentar, download dulu. Oke, kita buka. Oh ini saya udah kerjain tapi eh, ada Tinggal yang pakai salah rumus deh. ya? Oke. Berarti kan pakai yang ini. Tunggu. Udah. James mau liatin yang udah dikerjain ya? Atau ini chapter 1 deh. Yang ini deh. Propagation delay kan. Berarti tinggal tahu aja berapa kalau yang ini apa online transmit can record data pack. Oke, circuit switching sama packet switching. Only link support. Oke, ini kita lihat dulu sambil go through dulu. Oke. Ini propagasi aja ya harusnya. Ini gimana? Ini ke sini. Ini ke sini. Oke, ini ya. Berarti pakai yang ini kan James. Tunggu, propagasi itu mana sih kemarin? Pokoknya asal kita tahu jarak. Nah ini. Directly kan 600 km. Berarti propagation speed-nya, transmission-nya. Berarti kalau gitu, nggak tahu James sudah sampai mana? Mau kita ini? Oh, oke. James bentar ya. Bentar. OVO. Bentar James, hold on. Ya ampun, bentar dulu ya. Sebentar dulu, ada yang mesti ditransfer dulu. Oke. Ke sini. Berarti kan, sorry ya. Oke. Ya, berarti ada direct link. Berarti jaraknya 600. Terus kecepatannya kilometer kan.
Berarti kecepatannya ini 2 kali 10 pangkat 8. Oke. Transmission rate-nya setengah Mbps. Berarti kalau gitu, nah, ya. Terus connected ini kan Irvine to Berkeley katanya. Oke. A link which connected Irvine to Santa Barbara. Kalau Irvine dari Santa Barbara, kita suruh pilih ya. Ini 250. Oke. Tapi propagation delay-nya gede gitu kali ya. Propagation speed-nya 2,5. Oh, cuma beda sedikit. 2,5 kali 10 meter per second. Oke. Nah, berarti pilih yang mana? Dan transmission rate. Oh, transmission rate dia lebih gede. Dia berapa tadi yang tadi? Ini. Yang tadi dia berapa? 0,5 ya? Yang ini 0,5. Itu gede. Ya, mendingan pilih yang atas dong. Iya nggak sih, James? Dia soalnya lebih cepat dan lebih gede bandwidth-nya. Iya. Ya kan? Harus dihitung nggak sih? Iya dari itu. Oke. Soalnya kalau enggak sih secara ini ya udah itu. Berarti yang pilih yang ini dong udah jelas. Kalau dilihat ya. Now Ini mau saya share screen aja. Boleh? Kasih lihat. Udah ngerti sih, udah. Ya. Iya. Tunggu. Sebentar dulu, mari kita. Nah, berarti saya udah stop share. Silakan. Nah, berarti kalau gitu, kalau jaraknya segitu, kecepatannya segitu, bandwidth-nya segitu, artinya, tinggal ngitung jarak. Dadah, hati-hati ya. Assalamualaikum. Option Brisbane ini ya. Propagation delay itu kan berarti jarak, kan S kali V, jarak kali waktu kan delay-nya. Iya bener ya. Iya dong. Iya kan? S sama dengan V kali T. Berarti T itu adalah S per V kan? Berarti 660 per, S per V 0,0. Option B, ya. Kita we take option, Irvine Berkeley. Oh, itu 2 kali ya option. Oh, 2, taruh. Dan Santa Barbara, oke, sorry, saya belum selesai baca. Dari distance ke ini dulu, terus Santa Barbara, baru ke sini. Oh ya, yang pertama benar, yang ini karena ada 2 kali ya. Terus ini Irvine Berkeley, transmission delay-nya 100 bit, 1000 bits, berarti 1 mega. Ntar dulu. 100 bits. Nah, tar dulu James. Tar dulu ya. Ini takut salah nggak sih yang ini? Pelan-pelan. Irvine ke Berkeley itu kan gitu gini. Ini propagation yang ini berarti itu per ini ditambah itu per ini. Iya, oke, option A karena dia lebih cepat. Tapi yang 100 bit, 1000 bits itu harus Mbps loh dua-duanya. Ini udah jadi sama bits ya sama James ya. Tar dulu, setengah Mbps itu nggak dikaliin 1000 loh, dikaliin 1024 loh James. Karena dia byte loh. Salah nggak? Tunggu deh. Salah, tunggu. 1000, bentar. Kita mau jadiin si itu. Taruh 1000. Kita mau jadiin bitnya jadi byte atau byte-nya jadi bit nih? Gimana nih? Coba. Tunggu, kayaknya takut salah. Saya khawatir ini salah kita. Oke, bentar ya. Saya geser dulu ini ke potretan kita ke sini sama ke sini. Ini ke sini. Let me check dulu. Ini geser dulu ke sini. Coba. 100 bits to bytes. 100 bit to byte itu kan 1000 dibagi 8 kan? Berarti 125 James kalau mau.
Kayaknya harus ngambil kertas, Jadi either 1000-nya, coba saya hitung ulang lagi apa salah. Either 1000-nya dibagi, kan ini 1000 bytes yang James. 1000, kita nggak pakai transmission rate-nya. iya, tapi nggak dirubah dulu jadi byte. Tunggu. Kan ini nomornya gak ada byte. Iya, iya, tapi yang transfer delay hitungnya kan bits per megabytes per second. Oh iya, tapi tar dulu. Ini kan oke, takut salah aja satuannya. Berarti kan 125 bytes nih per 0,5 megabytes per second kan. Berarti kan tuh kan James beda loh. Setengah itu berarti 250. Beda loh. Bytesnya dicoret nih misalnya kan. Ini di bawahnya jadi mega. Berarti kan jadi 5. Ini kan setengah ya. 0,5 kan. Setengah berarti 2 kali 125 dikali 10 pangkat minus 6 detik. Coba James. Berarti kan beda. Berarti 225, 250 kan. 250 dikali 10 pangkat minus 6 second. Berarti 2,5 kali 10 pangkat minus 4 second. Berarti 0,25 milisecond. Tapi sama sih kali ya. Itu 0,2 sih. Ya beda dikit kali ya. Ya udahlah. Tapi kalau saya dapatnya segitu. Oke. Ini gini. Sama segini. End-to-end delay 0,5 tambah 0,5 0,2. We take option B. Karena dia lebih. Ini sih udah apa? Tugasnya ini udah Udah submit. Udah dinilai. nilai. Udah Iya, bener jadi question 1 ya? ya Aman. bener. Saya cuma mau kayak tanya kenapa kayak gini. Oh, hal oke. kayak gini. Ya. Ntar dulu. Itu yang salah yang nomor 2 berarti. Sama nomor 4. Iya, 2 sama 4. Oke. Berarti oke ya. Kayak gitu ya. Bits per second itu jadi bits per second. Oke. We take option B. Udah bener. Ya, boleh. Ntar saya zoom in dulu berarti. Nomor 2, total bandwidth. Bentar. Kemana dia hilang? Supaya share entire screen mana ya? Ada pilihannya gitu kalau di iPad kayaknya gak bisa loh. Ini kelihatan Kayaknya nggak? gak bisa entire aja. Ini udah kelihatan kan semuanya? Oh, oke. Oke, ini di Mac ya. Oke. Berarti saya bisa coret juga deh dong kalau gitu. Bukan bisa. Oke. Taruh. Saya mau lihat dulu ini. Nomor 2, total bandwidth-nya 150. Bentar, yang satu saya belum itu. Mana? Ini kita lagi Ini bahas nomor kalau nomor 1 itu propagation delay-nya dia pakai formulanya apa ya? propagation delay yang nomor 1. Iya. Iya bener itu kan. Maksudnya kayak itu kan intinya cuman gini. Kalau ada jarak sama kecepatan berarti waktu yang ditempuh berapa kan? Udah kan cuman gitu. Cuman gitu kan James pada intinya. Propagation itu kan cuman perpindahan aja kan. Sebenarnya rumusnya Terus S kali. formulanya apa? Distance over. Iya, distance ini aja kayaknya sih. Menurut saya sih cuman ini kan berarti S, ini kan T ya. Ini V. Ini S, ini V. Udah gitu aja. Cuman nanti memang misalnya kita bisa hitung misalnya dalam itu kan hanya propagation-nya aja.
Tapi kalau misalnya di dalam propagation itu dia membawa data, ya udah berarti kita bisa hitung kan. Berarti kalau misalnya dari jarak segitu, dia kecepatannya sekian, terus kecepatan datanya sekian, nah berarti dia bisa bawa berapa tuh dengan waktu yang sekian gitu. Ya kan? Hmm. Berarti rumusnya kan S kali V kali T aja. Sebenarnya propagation biasa aja. Berarti udah bener ya? Ya kan? Ini kan propagation delay juga. Terus udah gitu jaraknya sekian, kecepatannya sekian. Udah. Berarti makanya sebenarnya rumusnya rumus itu aja sih. Kalau lihat di slide juga gitu kan. Dia cuma ngitung perpindahannya aja. Mana sih Hmm. slide? Ya kan? Ya logiknya gitulah. Iya, iya. Maksudnya bisa ditalar aja gitu. Cuman nanti yang agak ngebingungin tuh kalau misalnya, oke, tapi dia bawa data nih gitu ya. Jadi berapa nih kecepatan datanya per second gitu. Ya udah bener sih. Ini kan dia ngomongnya kan ini. Sebenarnya propagation delay itu jarak perjalanan sih gitu, James. Hmm. Ya kan, cuman ini kan in terms of data transmission gitu. Jadi ngomongnya propagation delay. Iya. Ya kan, make sense nggak? Oke, gimana? Terus, udah Nah, berarti terus yang itu clear ya? Berarti yang itu, iya, saya tuh rada ragu yang ini, tapi ya udah, tapi bener ya berarti ya. iya. 100 bits dibagi, berarti ini jadi 500.000 bits ya. Hmm. Boleh gitu ya? Ya udah dulu, gak boleh gitu karena dibagi 1024 kan. Maksudnya, ya, tapi memang beda sedikit sih ya. 1000 sama 1024 tuh selisihnya dikit lah. Jadi bisa dibuletin sebenarnya. Hmm. Iya, iya, ya, oke, oke, oke. Wait, udah oke, oke. Ini berarti transmission delay itu rumusnya cuma itu aja. V per T ya. S per T. S per T. Nah, kita equation B udah benar. Tuh kan sama berarti yang ini, James ini yang disalahin yang merah ya? Bukan ini Apa kesimpulan rumusnya? itu Atau itu kesimpulan rumusnya. oke. Tapi dia bilang ini belum benar. Salah. Eh bentar. Ini Soalnya ada buku. Bentar, saya di buku desktop ya yang tenang. Itu ini chapter. yang nomor 1, Ah, yang 1.2, ah, ah. dia kan tanyanya end-to-end delay. Ah. End-to-end delay itu maksudnya bedanya sama Oh, proposition delay, transmission oh, delay itu bedanya apa ya? oh, ngerti, ngerti. End to end tuh bolak-balik, James. Jadi 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 dari sana ke misalnya sini lagi gitu. Makanya oh 0, jadi kayak saya jadi kayak dari satu dari Boston ke dari A LA, ke B LA ke terus Boston lagi gitu. Heeh. A ke B terus B ke A lagi. Mm-mm. Oh, hmm, Eh, end to end delay, iya kan? Ini soalnya gimana sih end to end? Atau sorry. Itu back delay ya? Taruh. Wait. End to end delay. Bentar, saya harus memastikan. Oke. Halaman 39. End to end delay. Bentar, James, hmm, tar. Pastiin ya, takut salah. Soalnya kan nggak selalu balik lagi juga. Sorry. Takut salah ini ngerti. End-to-end delay itu adalah, nah, the transmission of ujung ke ujung kan, end-to-end circuit ya. Dari ujung ke ujung kan, taruh. End-to-end delay, um, enggak deh, nggak bolak-balik deh, James, sorry. End-to-end delay refers to the time taken for a packet to be transmitted across a network from source to destination. hmm, Tapi berbeda, berbeda dengan round trip. Nah, saya pikir tadi round trip, ternyata end to end to one way. Berarti hmm, dari satu arah. Lah, bedanya apa sama itu ya? Kalau kadang-kadang kan harus kita hitung juga ya round trip. RTT kalau round trip time itu RTT. Saya pikir balik lagi. Kalau end to end berarti
Ya udah dong, berarti memang itu dong. Tapi ini berarti oke. Oke. Ya. Iya James, berarti satu arah aja. Berarti ini kan yang dijumlahin. Propagation-nya ya loh, deng dong. Sama transmission-nya gitu. Ya kan James, tadi kan saya bilang, kita kan berarti yang ini kan proposition itu adalah ngomongin jarak, maksudnya eh, ada jarak nih, ada kecepatan. Berarti kita kalau dari sana, kita kalau propagation dari sini ke sana berapa gitu kan ya, in terms of computer network. Terus yang Iya. satu dua kan dia bilang kalau ini kan itu proposition delay. Kalau transmission delay itu berarti kan ngomongin data yang dikirim. Berarti data yang dikirim tuh bisa berapa nih? Kalau kalau yang atas kan jarak nih, ngomongin jarak sama kecepatan. Kalau yang di atas berapa banyak data yang ditransfer, ditransmisikan gitu kan ya. Jadi satuannya berarti eh, kalau yang atas itu S per apa sorry tadi V per eh S per T jarak per waktu. Kalau yang ini muatan per waktu gitu. Nah, end to end berarti dijumlahin antara propagation delay sama transmission rate. Propagation speed, propagation delay lah ya, ya jarak itu. Jadi, nah, make sense nggak jadinya? Jadi kayak misalnya gini, ini oke. Ini kita jaraknya sekian, kecepatannya sekian ya. Ini kecepatan kabelnya atau apapun lah. Pokoknya, tapi kan kalau misalnya ada, tapi itu kan cuman jarak aja, belum ngomongin apa yang dikirimin. Nah, kalau apa yang dikirimin berarti ya kita harus ngitung juga gitu. Tapi satuannya nggak pakai yang dia, satuannya satuan data aja. Nah, delay ini dijumlahin. Sama halnya sama ini kan. Berarti ini James benar nih hitungnya. Ini kan dijumlahin ya proposition propagation delay-nya. Ini, tapi ini kita ya ini berarti ini dijumlahin. Kalau ini 100 bits per second, ini jadi 0,0 jadi 7,5 sorry 0,075 mikrosecond. Ya, end to end berarti 0,0 tambah iya gitu. Sebenarnya Jadi logiknya gitu. transmission delay itu Banyaknya data yang bisa kita transmisikan terhadap seberapa banyak kecepatan. data bisa muat. Ya, jadi kayak gini, eh apa ya? Eh kayak misalnya kita punya 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 100 karung beras gitu ya. Terus kita Mhm. tuh bisa load dia dalam satu satuan unit paket data tuh berapa per second gitu loh James. Mhm. Si truknya tuh kuat berapa karung gitu per Iya, detik gitu kan. Itu kan berarti oh ya transmisi data itu ngomongin muatan beras per detik yang bisa dia bawa gitu kan. iya. Kayak gitu. Kalau kalau proposition delay ngomongin jarak sama waktu itu tuh berapa gitu. Nah, itu kan mereka Jadi sebenarnya propagation delay itu kan kayak kayak apa? misal kayak lamp light gitu juga butuh waktu untuk Ya, turn itu kayak gitu kan. 3 kali 10 pangkat 8 per meter per second itu propagation delay bener. Iya, Gitu, iya. ya. Hmm, Jadi dari titik itu ke situ tuh dia butuh waktu berapa lama gitu kan. iya. Ya gitu. Perpindahan lah propagation teh. Ya Hmm, si ngomongnya apa sih proposition juga sama ya? Proposition, propagation, ya perpindahan. itu kayaknya saya salah tulis. Maksud Ya, propagation. propagation ya. Oke. Udah make sense nggak, James? James, Iya. kebayang. Soalnya nanti tuh gini, nggak tahu deh di buku ini tuh nanti bakalan gini, James. Kayak, ntar ya, modulasi, demodulasi. Saya nggak tahu di sini akan ada apa nggak. Tapi nanti tuh suruh ngitung gini, James. Kayak misalnya kita punya amplitudo sinyal gitu ya. Nanti kan si sinyalnya punya persamaan kan. Nah, kita tuh bisa numpangin data ke dalam sinyal. Nanti kita tuh mesti ngitung si data Hmm, yang bisa ikut ke dia tuh berapa bit gitu loh. Karena ada representasinya. Jadi si sinyal itu kan punya representasi tuh James kayak 1010 gitu ya. Dia 4 bit apa 2 bit atau apa gitu. Nah, iya. eh itu juga itu nanti termsnya tuh bandwidth sama perpindahan juga gitu. Cuman udah di level yang lebih lebih technical gitu. Gitu. Oke.
Ya nanti harusnya kalau ada sih kita nih. Tapi ini udah clear dulu ya. Propagation gitu, itu. Berarti kan apalagi transmission rate ya itu ya transmission rate. Ya. Nah, sekarang James pertanyaan. Transmission rate sama bandwidth bedanya apa? Eh, Kalau bandwidth itu eh, bandwidth bukannya kayak kapasitas kapasitas seberapa banyak datanya bisa muat kan? ya, ya bandwidth itu kapasitas maksimum Jadi dari ya. transmission delay-nya itu tergantung bandwidth gitu. Iya, sebenarnya gini, transmission rate gitu ya, itu kan Mhm. eh, yang tadi kita hitung kan, maksudnya rate-nya itu berapa nih, gitu. Maksudnya berapa berapa load per detik, berapa barang, berapa kilogram per detik atau berapa megabyte per detik kan, itu kan kecepatannya. Tapi kan bandwidth itu kayak misalnya gini, oke, kita tuh sebenarnya bisa ngirim 10 truk per detik gitu dengan isi misalnya setiap truk 100 karung gitu ya. Hmm. Tapi si communication channel bandwidth-nya tuh cuman cukup 5 truk per detik gitu kan. Nah, berarti kan nggak bisa. Maksudnya bandwidth itu ya lebar jalan tolnya lah gitu. Sementara Hmm. itu bedanya. Jadi transmission rate itu kecepatan transmisi, bandwidth itu terowongannya gitu atau channelnya. Itu bedanya gitu. Nah, ya udah berarti itu kita nggak ngomong tapi di sini nggak ada bandwidth suka ketuker soalnya antara Terus bandwidth apa terus ini eh, lagi ditanyakan how many users yang can mana the link support. Terus untuk dapetin number of users jadi eh, total bandwidth-nya dibagi. ya Nah, jadi, jadi kan kalau gini total bandwidthnya kan 150 berarti kan per user kalau saya per user dapat segitu gitu kan kayak misalnya oke jalan tolnya ada 4 lajur berarti it setiap user berarti oh iya, iya. benar maksimum 12 user Itu can support ya itu ya usernya cuman bisa transmit 12 maksimum itu di set dari usernya atau dari dari linknya. dari ininya dari providernya dari channelnya emang segitu gitu. Nah, nanti si channel itu tuh emang bisa di ini. Jadi gini nanti James ada perangkatnya, si perangkat itu yang akan nanti ngeload data dari user terus dia yang maksudnya ngambil chunk chunk of datanya gitu, paket datanya itu cuma boleh segitu. Ya udah lu cuma boleh segini gitu. Kayak misalnya bawa luggage atau baggage ya udah setiap penumpang cuma boleh 10 kilo per penerbangan Hmm. atau Mm-mm. Emang ada. Jadi emang udah masuk ke dalam ininya apa arsitektur hardware-nya. Si user ya udah gitu ikut aja. Nah, Hmm. macam-macam kan, iya maksimum segitu. Tapi kan nanti ada yang namanya load balancing gitu, di balance gitu usernya. Ada dihitung juga gitu. Tapi jadi kalau hitungan kasar ya udah dibagi-bagi kayak kue aja. Kalau ada 150 dan seorang maksimum makan 12 gitu, ya dibagi Iya, berarti iya. hmm, Oke. gitu kan. Nah, Iya. terus Eh, circuit switching jadi gitu. ini mana sih yang nomor 22 ya? Tunggu. Circuit switching. Oke. Itu kan transmisi data itu, nah gitu kan. Nah, iya ya. Ini tuh circuit switching tuh kayak telepon zaman dulu, PSTN zaman dulu, private Hmm. service telepon network. Jadi kayak misalnya kita nelfon operator gitu kan, jadi emang nyambung gitu ya. Dari New York mau telepon ke Boston gitu, dia emang bikin switch aja jalurnya ke sana. Dia udah dikonek-konek tek 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 sama apa namanya sama operatornya disambungin. Sirkuit itu emang dia sambungin secara fisik pasti udah pasti.
Nah, kalau paket switching, itu tuh pakai router tuh kayak, jadi dioper-operan through network. Jadi jalurnya nggak akan sama dengan circuit switching kan. Kalau circuit switching udah jelas ya kalau lewat eh, jalur misalnya apa ya? Kalau lewat jalan tol gitu deh gitu kan ya. Kalau paket Iya. switching, oh lewat jalan tikus, lewat apa, naik subway, oh boleh kemana-mana gitu dia. Hmm. Gitu aja sih sebenarnya bedanya. Nah, Itu eh datanya harus ngambil beda-beda jalan itu buat ke destinasinya atau ya, ya. Jadi itu nanti sebenarnya di network itu ada yang namanya routing kan sama itu addressing kan. shortcut ngapain gitu dia pindah-pindah rute gitu. Iya, jadi gini di network itu nanti tuh router tuh kan ada macam-macam tuh di dalam network. Mereka oper-operan Hmm. data kan. Nah, si data ini tuh kan dikasih header ya. Nah, Mhm. router itu tuh ada yang teknologinya bagus, ada yang cuman ngoper aja, dia cuman oke ada data gue oper gitu. Dia ngoper aja ke siapa yang bisa nerima data next gitu ya. Ada Oh router iya. yang dia udah bisa mapping. Jadi dia tahu gitu. Misalnya kayak main bola gitu, James. Misalnya kalau karena kan kalau main bola kan oper-oper aja ke siapa gitu kan ya. Kalau dia enggak, Hmm. dia lihat dulu oh dia lebih dekat ke gawang nih atau misalnya yang ini lebih jago nih. Nah, itu sih router tuh ada yang gitu. Jadi dia bisa tahu lewat jalur sini tuh lebih secure, lewat jalur sini lebih less less trafficky gitu ya. Lewat jalur ini lebih cepat dan sebagainya gitu. Jadi makanya sebenarnya kalau di networking tuh ada juga security sama AI-nya gitu karena kita bisa path finding juga, nyari path, terus lihat security levelnya dan lain sebagainya gitu. Hmm. Nah, tapi kan paket switching ini kan sebenarnya paketnya pecah-pecah loh. Maksudnya ya udah. Dari satu paket dipecahin lagi. Mm, mm-mm. Jadi nanti di sana tuh, jadi saya yang satu, jadi kayak kita kirim paket tuh pakai kurir, dipecah, misalnya jadi 4, nanti udah sampai tuh dirakit lagi. Jadi Oh, ya kan, packet can take different paths to reach destination where they are reassembled. Kalau kalau tapi circuit switching, di reassemble-nya mereka nyampainya bareng-bareng atau nah enggak selalu bareng. Nah itu yang oh makanya harus dipikirin kan, kalau misalnya yang 3 udah sampai, yang satu belum kan jadi gak guna juga gitu. iya. Nah itu Nah, kalau juga. kayak gitu Nah, kalau kayak gitu, ya nunggu. Nah, itu yang disebut dengan apa ya, maksimum transmission, data transmission ya, berarti kan? Coba ya. itu transmission delay ya. Heeh. Karena, nah itu kan semakin kompleks tuh gara-gara, oke, kita mesti mikirin, Oh, berarti eh, itu maksudnya end to end delay-nya makin lama ya, karena propagation delay nambah, transmission delay juga nambah. ya. Dan biasanya kita ambil maksimumnya kan. Kalau misalnya dia penuh banget, trafficnya gede, datanya banyak, terus bandwidth-nya kecil, usernya banyak gitu kan, itu jadi maksimum berarti. Nah, terus itu jadi transmission delay itu muat dari paketnya atau muat dari si routernya? Maksudnya taruh paket, eh sorry, paket switching, iya ya emang dia dicop. Nah jadinya gini, si paket switching itu tuh nanti ada ininya James, ada header-headernya. Nah nanti si header itu akan ngasih tahu ini eh, ini tuh dia bagian dari yang mana, terus urutannya gimana gitu. Dan Hmm, nanti pas protokolnya sih yang harus jelas. Jadi nanti si protokolnya ngerti kayak misalnya kita punya misalnya apa ya, ekspedisi apa misalnya, kurir ya misalnya, dia udah tahu, jadi pas sampai di headquarternya dia tahu baca, oh oke ini ke kode sekian, oh ini paket ke satu dari sekian, nanti sama dia diurut-urutin lagi baru dia kirim balik, iya. ya kan. Cuman kan kelebihan sama kekurangannya berarti kan ada ya, kalau sirkuit itu kan physical kan ya, jadi connectionnya Hmm. tuh emang ya antara dua titik itu harus ada physical Maksudnya connection. cuma one way gitu aja. One Satu, possible. ya, bukan one way juga sih, tapi one possible route lah gitu ya. Tapi kalau Oh. kalau pakai switch, eh, datanya lebih kecil-kecil, bisa apa bisa dioptimize gitu berdasarkan Nah, terus kalau circuit switching cuma networknya. satu route itu bisa macet dong busnya. Iya, iya. Terus kalau putus ya udah selesai kan? Oh iya, iya.
selesai deh. Biasanya bisa turut nih, terus saya sini sama sebelah mana, kota mana sama kota apa putus, ya udah lu tungguin dah sampai dibenerin. Kalau paket switching kan, ya udah belok-belok mana dulu lah, lewat mana dulu gitu, Iya, ya kan, nggak dedicated gitu loh. oke. Ya, jadi emang emang dia lebih ini, lebih advance, ya lebih lebih apa ya, lebih fleksibel lah. Hmm, Terus kan kalau misalnya satu sirkuit switch berarti kan udah harus di setup dari awal kan, emang ya udah dari sana ke sana, dari sana ke iya. sana gitu kan, emang jadi kayak jalan kereta api gitu loh James, udah harus ditarik garis ke Jadi sana. jadi itu gak lihat header paketnya. Enggak, dia kayak dia langsung aja kirim karena ya Oh, udah cuman satu arah, nggak pecah kan. hmm, Iya gitu. oke. Nah, terus yang nomor 2 ini, Nah ini nih link 150 Mbps. Each employee when online transmit, iya. But each user is active only 25% of the time. Ah, ini nih. Ini nih James yang 25% of the time. Ini harus ada rumusnya nih. Tunggu, tunggu. Itu ini belum masuk ke sini ya James yang 25% ya? Apa udah? apanya? Oh, ini nih P ini ya. Ini rumusnya saya ada tulis. Oke, oke. Rumus kan N itu total users kan. Hmm. K itu user online. Ini tuh apa sih, permutasi ya? Kombinasi. Ini rumus apa sih? Ini notasi apa sih James yang kurung atas bawah gini? eh Binomial. Binomial ya? Ngitungnya gimana? Tunggu. Kan NK ya. Total user dibagi eh, number of user online at once kan. Ini berarti kan ini kan kecari possible-nya kan. P itu probability user is online. Oke, berarti yang 0,25 itu kan. K itu adalah user online. Oh, oke. Oh iya, ini mah rumus statistik. Oke, sorry. Iya, statistik berarti kan. Satu dikurang P, karena kan possibility-nya dia dibagi total user sama berapa orang yang lagi online. Oke. Berarti probability-nya itu ini ya. Oke, ngerti. Berarti bener dong. 0,25 K satu. Ya, ini kan possibility-nya 25. Berarti 75% lagi berarti yang itu gitu kan. Dari sekian. Kalau user ada 4, probability dari 4 orang ini lagi online dalam waktu yang bersamaan, tapi 25%-nya gitu ya. Berarti kan gini. Kok disalahin sih, Jim? 1 dikurang 0,25. Ini Yang udah apa? Apa? jadi dia Gimana? cuma ngomongnya partially correct. Jadi Nomor 2 taruh. Nomor 2 partially correct. Oh, yang ini ya. 21. 21 dua satu partially dua dua correct. enggak 22. 0,1 correct zero. Oh, Jadi 2, jadi minus 0 points. Oh, ini -2. jadi bentar dulu, ini 22, Iya. 23. Dia ngomongin yang mana sih? 5 poin sama 10 poin, 3 poin yang mananya sih? Enggak ini kategorinya. Jadi ini kategorinya termasuknya Oh, ini. Terus oh ini no service ini. provided. Ngerti. Oke. Tunggu, let me check ya. Let me check di buku dulu bentar. Hmm. Harusnya Pak itu tuh sebenarnya secara logik hanya statistik aja kan? Harus buku mana ya tadi? Tunggu, review. Oke, ini. Berarti ntar aja ya, tunggu, let me check ya. Berarti kan ini apa sih namanya? Oke. Bukan end to end delay, berarti tadi soalnya gimana tadi? Ini ya, Ini solutionnya. tunggu dulu.
each employee. Hah? Ini yang mana? Hah? Tunggu, tenang. Tuh kan? Iya, ini rumusnya. Kita salah ngitung atau enggak sih? Iya, loh, bener loh. 12 dari N. Tunggu, James, tunggu ya. Kan maksimum, ini kan rumus statistik kan. Berarti kan 12 itu maksimum, N-nya itu kan Si rumusnya banyak udah benar, cuman saya harus hitung sendiri. Terus saya lupa cara ngerjain binomial. Oh, maksudnya apa sih rumus ininya? Rumusnya udah benar, cuman kita Iya, harus rumusnya udah benar. masukin Iya, masukin ini angkanya. angkanya, iya. Ya, benar-benar. Bikin Ini terus, binomial. tunggu. Itu tuh berarti, sebenarnya ini cuma sigma aja kan berarti. Nah gini, hmm, K-nya berapa? K-nya 5 kan. Berarti kita ganti-ganti aja. Taruh, ini saya juga lupa. Taruh probability. Oke, probability of user active. Tunggu. Masukin angkanya ya. Tunggu. Saya juga. Ini tuh, wait. Sabar. Tunggu. Ini masukin nilainya itu berarti, ntar dulu. Itu tuh rumus probability of end user using network with certain bandwidth, ya, with possibility to represent. Nah, berarti kan rumusnya ini kan. Berarti tinggal pakai sigma aja ya harusnya. Gini James, berarti ini rumus ini gimana ya? Tunggu. Berarti dia masukinnya itu rumus ini kan gini. Tunggu, saya potret dulu. Saya tunjukin kontretannya. Sabar dulu. Paket loss itu, oh iya nanti kita mesti ngukurin downtime segala macam lagi. Berarti kan kalau rumus N per K itu tuh berarti permutation loh James, bukannya yang kayak N pakai itu ya, faktorial nggak sih? Kalau saya inget tuh, kalau nggak salah kalau misalnya NK gitu ya, misalnya ini user kan, ini kan ininya, berarti rumusnya itu, saya cek dulu, permutation. Kalau permutation kan notasinya beda, dia pakai Ya, P. combination deh kayaknya. Jadi combination antara semua user itu. Iya deh. Enggak, notation. Soalnya ini kan, oh gini, kayak saya gini. Kan tadi kan James sudah dapat kan, usernya berarti maksimum berapa? M gitu misalnya. Nah, kita kan nggak tahu ada berapa orang kan yang kira-kira muncul gitu dalam satu eh, dalam satu satuan waktu gitu. Siapa aja nih dari 4 atau 5 orang ini gitu. Iya. Dan possibility dari mereka itu kan 25 tuh. Sisanya berarti kan 1 minus 25, which is 75% itu berarti kan Kita kelompok. kenapa harus minus? Kenapa harus 1 minus Nah, 0.25? itu tuh di situ statistiknya James. Jadi gini, nah ini yang yang aku ragu tuh cuman ini sih, ini nih, ini ya. Tapi kan ini kita ngitung sebenarnya eh, maksimum kan kita punya berarti 5 ya, 5 user kan. Nah, si user ini tuh kombinasinya James. Jadi ini tuh kayak misalnya ada ABCD nih. Mereka itu siapa aja nih kira-kira muncul gitu. Probability atau K lah ya. Berapa K itu
Jadi ada 5 user atau saya ada 12 user atau berapa lah gitu ya. Ada 12 user gitu. Tapi sampai 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 berapa gitu, ada 12 user. Nah, kalau misalnya probability bahwa ada berapa user yang aktif dalam suatu waktu, itu kan berarti kombinasi dari berapa user. Katakan misalnya gini, James saya 4 gitu. Mau berapa James? 4 lah ya misalnya. Kita mau tahu ada berapa user yang lagi aktif tuh saat itu. Berarti 4 itu tuh kombinasi dari 12 yang mungkin ini gitu loh. James, kebayang nggak? Kita kan bisa bisa A B C D, bisa A D E F gitu. Kita nggak tahu itu siapa gitu. Tapi ini kombinasi kalau saya pikir. Nah, ini itu mengatakan bahwa oke, possibility dari si kombinasi orang itu tuh dikalikan dengan K-nya kan. K itu kan berarti dipangkatin K itu berarti possibility-nya dia itu 25% nih gitu untuk setiap user ini gitu. Jadi kalau misalnya dia ada bersepuluh ya 0,25 dipangkat 10 gitu. Nah, pertanyaan James itu bagus, tapi di statistik selalu gitu kalau ngomongin probability. Ini tuh sisanya gitu. Ini tuh yang 0,75 sebenarnya. Jadi kan gini ya, misalnya possibility. Oke. Sekarang possibility sekarang yang kita omongin gini, mau berapa orang sih misalnya misalnya dari sekelas, kira-kira kemungkinan probabilitas 5 orang atau 11 orang dipilih untuk tim bola berapa gitu kan. Berarti kan dia mesti mikirin permutasi atau kombinasi dari, kalau kombinasi itu nggak mikirin urutan ya. Permutasi mikirin urutan kan, kombinasi kan mikirin urutan kan. Nah, berarti kombinasi dari sekelas itu tapi cuma dijadiin 11 tuh ada berapa, dan dengan possibility misalnya setiap orang punya kan 10% gitu. Gitu. Nah, ini tuh sisa yang lain gitu James, sisa yang nggak kepilih. Kan kalau di statistik kan harus satu tuh. Jadi kalau misalnya yang satu possibility, possibility dia kemungkinan muncul 3 nih, 0,30%. Dia pasti ngitung sama yang sisanya gitu. 1 kurang 0,3 berarti 0,7-nya tuh jadi gimana gitu. Itu pasti diperhitungkan. Nah, coba James lihat notasi ini deh. Ini tuh statistik tuh sebenarnya paling powerful sama paling simple. Jadi kan dia ngomongin, oke, gue ngomongin bahwa si berempat ini possibility muncul kan 0,25%. Berarti sisanya itu kan 75% kemungkinannya bahwa dia nggak kepilih gitu ya, atau dia nggak terpilih bola. Berarti sisa orangnya juga kan dari jumlah keseluruhan dikurangin K kan, bener nggak James? Jadi si terms yang ini itu menjelaskan kelompok yang pada saat itu tidak muncul gitu. Jadi kayak misalnya ini, oke, ini ya kita ngitung ya, possibility sekarang ada orang yang lagi online gitu ya, aktif nih, sekarang nih ada user aktif itu possibility-nya kalau misalnya K-nya 4 tuh ini ya, ini terms untuk itu gitu, dia ngitung itu. Tapi ini ditotalin sih sigma gitu ya. Sementara ini possibility dari orang-orang atau user-user yang tidak online gitu James. Jadi ini sudah statistik. Berarti tapi kita cek dulu, saya lagi ngecek ini tuh harus kombinasi, bener nggak sih James? Kombinasi karena dia berarti kan ngitung ya, K-nya sampai ini sigmanya bukan dari 1 ke K ya. Ini sigmanya K ke N, K ke N ya. Dari iya, N kan 12. Iya, itu tuh kombinasi tidak. Tunggu, let me check ya. Gambar coba. Nah, ini James, let me show you ya. Tuh kan. Kayaknya bener deh ini deh. I think so deh.
Oh ya, I will give you some ini ya, some reference ya. Berarti ngitungnya pakai permutasi, kombinasi. This is oke. Permutation itu ya. Oke, ini combination. Ini oke, rewriting. Ini kan. Oh, gini James. Oke, let me show you. Kalau kayak gini ya, misalnya notasi NK gitu ya. Berarti itu rumusnya tuh N faktorial dibagi K faktorial pakai faktorial James. Jadi kayak misalnya gini. Dia kasih contoh gini James, kalau yang kan kalau permutasi tuh kayak misalnya bedanya permutasi sama kombinasi adalah permutasi itu dia mikirin urutan kan James. Maksudnya urutan is matters gitu, kayak nomor telepon, nomor password, atau misalnya nomor mobil atau iya gitu ya. Kalau combination tuh enggak kan. Maksudnya kayak tadi ya, si user itu kan misalnya urutannya misalnya yang lagi online ABCD, mau ngomongnya DABC kayak mau apa gitu terserah, pokoknya 4 itu online gitu. Ngerti, kebayang nggak James? Jadi ini ngomongnya combination kan. Nah, sama di sini dia bilang katanya bentar ya, I will ini ya, screenshot ya, taruh. Ini gimana cara ngecilin ya? I need to. Sorry. Alah mama, tunggu. Ini aja. Jadi combination itu contoh ya, misalnya gimana ya? Gini James. Kirim ke situ ya. James lihat ya. Jadi kalau combination itu kayak kartu sama ini juga gitu kan. Misalnya gini, kayak kita mau ngitung nih. Ini orang megang kartu apa nih gitu. Dia megang 4 kartu. Apa possible combination kartu yang dia lagi pegang gitu. Berarti kan kalau yang saya kirim itu kan dia berarti dia ngitung dong. Oh 5 lah ya. Berarti ada 52 kartu, berapa 5 kemungkinan. Berarti dia ngitung faktorial dari 52 dibagi 5 faktorial dikali 52 dikurang faktorial. Nah, si combination itu kan kayak gini juga James. Artinya kan kalau James lihat persamaannya itu kan berarti gini. Lihat ini, saya punya 52 faktorial. Maksudnya possibility-nya tuh segitu gitu. Dibagi dengan possibility any 5 cards dikaliin dengan the rest of the cards gitu. Possibility-nya berapa gitu James. Jadi logiknya gitulah rumusnya. Nah, berarti kan yang di sini tuh permutation. Nah, saya coret lagi. Saya coret di sini ya. Jadi rumusnya gini James. Annotate ya, itu Windows. Gini cara saya ngegede itu. Ini aja berarti. Ya, saya coret-coret ya. Jadi gini rumusnya James. Mana? Annotate. Berarti kan ini kan nih ya, misalnya kita punya N per K. N itu kan maksimumnya, which is katanya 12. Terus kita mau lihat any for user online gitu. Oke, berarti possibility-nya adalah gimana? Berarti dari total semua user ini tuh dibagi sama kemungkinan si berempat ini muncul dikaliin sama kemungkinan sisanya gitu. Jadi dikombinasinya. Jadi kemungkinan, nah kayak gini James, jadi rumusnya gitu. Bayang nggak sih? Iya kebayang. Ya, kan nggak? Jadi si ini tuh adalah ini gitu, si ini. Coba deh dihitung deh. Cuman yang saya masih ragu-ragu tuh adalah, bentar, soalnya gimana sih tadi? Soalnya itu, bentar saya baca dulu. Tuh kan? Oke, ngerti. Dia selalu kan, misalnya dia bilang, suppose packet switching is used and that the number of user
what we have calculated kan, how many users can link support when circuit switching is used. Oke, berarti kan dedicated ya, dedicated connection. Terus udah gitu dia bilang, what is the probability that more than 4 users are transmitting that at the same time? Berarti kita bisa ngitung possibility-nya kalau dia nggak 4 kan berarti. Nah, dari rumus yang James kasih tadi, tunggu, lihat cek ya, tadi screenshot mana. Itu berarti ngitungnya gitu, James. Tadi mana sih James bikin? Nah, ini ya. Bu, I got the screenshot. Oh iya, tar dulu. Dia itu berarti 12 M. Kok bisa 0,158? Berarti kita masukin gini aja. Berarti itu kan sigma ya. Berarti kalau sigma, itu berarti kita jumlahin semuanya, James. Dari 5. Wah, semuanya dihitung itu. Kan N ya, ini kan 5. Berarti kan ini permutasi 12 terhadap N kan. Dikali 0,25 dipangkatin N. Dikali 0,75 N dikurang K kan. Iya. N, kok N? N dikurang K. Oh, 12. 12. Kok 12 kurang N sih? Kok kebalik ya? Oke. Nah, berarti James harus ngitung. Berarti untuk diganti semua, James. Panjang. Berarti terms pertama ya. Terms pertama itu yang harus dihitung adalah untuk N sama dengan 5 dulu misalnya. N sama dengan 5. Berarti kan permutasi 12 sama 5. Terus 0 pangkat 25 pangkat 5. Dikali 0,75. 12 kurang 5 berapa? 8. 12 kurang 5 berarti 7. Nah, itu berapa? Berarti ini kita ngitung 12 kan. 12 faktorial. Panjang loh James ini. 12 faktorial. Berarti 12 faktorial. Ntar saya coba kontrak dulu ya. K-nya itu berarti 5. 5 faktorial. 12 dikurang 5 berarti berapa? 7. 7 faktorial. Sama dengan berapa? Oke, kita cari. Combination kalkulator. Mari kita pakai kalkulator online aja. Oke, berarti N-nya itu adalah 12, R-nya adalah 5. Kita hitung. Oh my God, 792. Berarti 792. Berarti, ntar aja saya coba. 792 make sense nggak? 0 pangkat 25 dipangkat. Alah, pengen di coding aja deh kayaknya gue. 0 pangkat, kalkulator dulu jam sebentar. 0 pangkat 25 dipangkatin 5. 0,25 dipangkatin, mana sih pangkat? 5. Bener deh James kayaknya. Ini kan 792 dikali, untuk sabar ya. Tapi harus dijumlahin James. 0,00097 alah, 98 lah ya. Dikali 0,75 pangkat clear. 0,75 dipangkat 7. Oke. Kali 0,133. Berarti kok nggak make sense.
James ya, kok gede? 792, tunggu ya. 792 dikali 0,0098 dikali 0,133. Oke, 0,103229228. Berarti berapa hasilnya, James? Total 0,158. Oke. Oke. Nah, berarti kan ini ya, saya coba kotret ya, James. Kan ini kan gini. Tapi oke, noted ya. Berarti kalau misalnya gini, saya coba hitung. Kan berarti kalau rumus yang kayak gini, tapi James, boleh di coding aja nggak ya? Saya hitung pakai Python lah ya. Ini manual lah ya ini. Susah ya. Maksudnya, wait. Jadi, James tuh harus ngitung ini tuh dalam iteration loh. Jadi, James harus ngitung untuk K-nya 5 sampai N. Nah, kan? Iya, berarti. Jadi kayak gini. Kalau misalnya dia cuma nanya ya, soalnya tuh emang susah sih. Maksudnya dia emang ribetin karena harus dihitung. Kalau kita cuma bilang 4 aja, ya udah kita ngitungnya cuma segini kan, James. Ya kan? Tapi Iya. dia tuh pertanyaannya possibility kalau more than 4 users kan. Makanya jadinya dari 5 sampai N kan. Nah, berarti kita harus ngejumlahin possibility dari 5, 6, 7, 8, 9, up to 12 kan. Nah, itu tuh dijumlahin satu-satu. Nah, saya tuh udah hitung hasil dari K-nya 5 aja, berarti James harus hitung untuk K sama dengan 5. Sampai 12 kan. Untuk K sama dengan 5, saya udah hitung hasilnya 0,10322925 gitu ya. Tapi inilah, saya logikin dulu ya, James, biar nanti kalau misalnya kita mau buktiin, saya bikin coding lah. Nanti kita hitung manual aja, pakai coding lah ya. Cuman asal James ngerti aja gitu. Berarti kan James nanti harus dapat angka ini kan. Nah, nanti berarti kan James harus ngitung sekarang K-nya sama dengan 6. Nanti ditambahin ke sini kan. Terus K sama dengan, bener nggak? Sama dengan 7. Masukin lagi ke sini kan. Nah, hasil yang harus diperoleh kan tadi kata James jawabannya berapa? Solusinya tadi mana ya? Saya tadi melihat solusi ya. Solusinya kata James itu adalah ini kan. Mana? Ini. Mama, berapa? 0,158 kan? Nah, itu tuh hasil penjumlahan semua, James. Hmm. Nah, tapi gini, coba lihat kotretan saya. Kalau K-nya 5, ya, kita sekarang mencari cara cepat logiknya aja. Kalau K-nya 5 kan angkanya segini ya, James ya? Ya kan? Kalau K-nya 6 kira-kira lebih besar lebih kecil? Lebih kecil. Why? Soalnya powernya makin kecil. Pinter. Next-nya sebenarnya lebih, kalau kombinasinya lebih banyak, possibility-nya kan jadi lebih kecil ya nggak sih, James? Kayak misalnya dari sekelas nih kita pilih 3 orang buat cerdas cermat sama pilih 11 orang buat jadi pemain bola gitu kan. Possibility buat semua orang untuk masuk ke situ kan lebih besar kalau kepilih jadi cerdas cermat karena cuma 3 kan. Kalau 11 kan jadi semuanya jadi ya powernya lebih ini, pintar James. Nah, berarti kan make sense ya kalau misalnya so far gitu, kalau kita lihat segini masih masuk kan? Karena totalnya tadi 0, berapa? 15 gitu ya. Jadi kalau di adds up sama yang tadi gitu ya, 0,158 kan. Kalau ini tuh masih ada space lah di sini di mana dia akan ngitung K yang selanjutnya gitu. Nah, ini sih yang saya pengen jelasin tuh sebenarnya logiknya aja ke James karena kan ini question 22 aja dulu lah ya. Pokoknya apa namanya kita bahas ini dulu ngerti dulu. Nah,
Nanti next time kalau bisa saya hitungin, kita buktiin ya hitungan tangan James sama coding berapa gitu ya. Tapi logiknya gitu James. Nah, nomor 1 tuh kan itu ya 21 total bandwidth tuh kan when switching itu 25%, berarti kan 25 itu totalnya berapa sih? Nomor 1 150 bps, terus aktif itu how many user ya, link support kalau dia menggunakan circuit switcher. Udah gitu yang nomor 2 kita ngitung yang tadi pakai rumus probability ya kan, combination gitu ya. Terus 23 itu adalah sistem will drop any packets kalau dia penuh kapasitasnya kan, nggak diantriin gitu, jadi langsung dihapus. If we need to guarantee probability at most 0,05 message being lost, what is the maximum number of user? Berarti kita tinggal lihat aja possibility-nya dia lebih besar dari itu tuh di berapa user gitu. Nah, iya ini James. Oh. Makanya kenapa dia bilang you should continue the number of user until dia lebih dari segitu. Kalau dia lebih dari segitu tuh udah berarti paket loss gitu. Kebayangkan? Karena the more user kan dia loading, dia makin banyak load kan. Tapi kalau kita hitung, jadi kita ngitung, ini tapi kok K13 sih James ini? Bukannya dari Soalnya ditanyanya dari if 1 sampai more 12. than 12. If more than 12. Taruh. Tunggu, nggak ngerti. No, bukannya dari 1 sampai 12 ya, James? Maksudnya, kan the dedicated link aja kan 150 tuh. Per user kan cuma boleh 12 Mbps, which is berarti kalau dibagi kan kita cuma boleh, kata James di yang poin pertama, itu kan cuma boleh 12 maksimum number. Di atas ya, berarti 13. Ya udah boleh sih, cobain. Oke. Oh iya benar James, benar. Pintar sih. Logiknya benar. Karena apa? 12 itu masih konten kan, masih cukup kan, maksimum kan? Iya. Iya. Nah, kalau kita tambahin 13 itu loss-nya udah sampai berapa gitu kan ya? Kalau misalnya dia lebih besar dari 0,05 berarti ya udah stuck di 12. Setelah itu misalnya, ternyata kalau ditambahin 13 tuh loss-nya jadi 0,5. Berarti kan jadi gede. Ya kan? Iya. Nah, udah bener James, berarti ini tinggal dihitung, tanda kutip dihitung. Oh my goodness. Iya, tapi saya udah ngerti sih, maksudnya logiknya bener. Karena gini, pas tadi saya lihat soal, iya ini kayak kartu. Iya. Ya kan? Iya, udah make sense. Nah, berarti kalau gitu, ini dihitung aja up sampai berapa dia exceeding di sini gitu. Nggak tahu, Iya. mungkin kalau lihat steps-nya tuh kayaknya nggak gitu besar ya. Mungkin kalau loss-nya 0,05 mungkin sampai 14, 15. Nggak tahu sih, harus dihitung sih. Nah, ya the most important thing itu sebenarnya James ngerti logiknya gitu. Ini soalnya emang bagus. Apa namanya? Kalau kita nggak tahu logiknya kan jadi kalau dibolak-balik Iya. kita nggak tahu. Ya udah gitu sebenarnya. Jadi dia sebenarnya statistik sih. Oke. Jadi itu kayak apa ya? Taruh ada juga yang kayak gini tuh apa ya? Tapi in terms of network ya. Oh, bisa buat optimize payment atau usage user juga sih, atau security juga bisa sih. Tapi ini sih the most ini. Oke. Nanti yang susah tuh kalau misalnya speednya beda-beda, itu udah pusing hitungnya. Jadi Iya. udah benar deh. Oke, clear Kak James. Jadi berarti try to calculate this manually ya James. Tapi Iya. it's going to be painful ya dia soalnya. Kalau saya prefer tapi dia harus ya disuruh ya sama dia.
Iya. no sadis sih. Ditulis manual kan tadi dia bilang no apa ini tulisan kata dia apa nggak ditulis nggak nggak diturunin rumusnya. Oh ya James, one more thing. Dapat rumus ini dari mana sih? Dari buku? Enggak, itu rumusnya Apa di di jawabannya? kelas. Ah, kan? Iya, Di kelas berarti dia tulis rumusnya. iya itu tricky ya. Maksudnya this is iya, ini bukan bukan rumus emang bukan rumus network, emang rumus Iya. possibility probability. Iya kan? Nah, kalau misalnya ntar dulu. Kalau nanti dia bikin soal tuh misalnya apa ya? Nah, gini James, kalau saya jadi dosennya kalau mau jahat gini, tahu nggak gimana? Kalau ini kan pakai kombinasi nih. Hmm. Maksudnya you have to figure out any combination of user that might use the channel at some time gitu kan ya. Nanti dia bisa bilang gini, oke, gue sekarang bikin soalnya apa? Paket switching. Terus datanya tuh ada sekian gitu. 12 Iya. gitu ya. Terus coba hitung possibility dari any kind of packets that they are already delivered in order gitu. Nah, itu mulai tuh kan. Kalau gitu, hah, maksud lo gitu kan misalnya. Dia kan bisa bilang misalnya, oke, misalnya ya, dia bilang, oke, gue kasih konfigurasi channelnya segini, lu pakai paket switching, si paketnya tuh dipecah-pecah sehingga misalnya coba hitung gitu ya, the possibility of kita kehilangan 5 paket misalnya. Nggak tahu gimana caranya, misalnya kita tuh ngelebihin, terus 5 paket akan hilang. Terus nanti dia misalnya nanya, oke, kalau misalnya dia nanya, kira-kira kemungkinan 5 paket yang hilang ini siapa aja gitu ya, possibility-nya, itu berarti kan apa? Permutasi kan? Kombinasi kan? Tapi kalau dia misalnya ngomong, oke, can you, apa hubungannya sama order of the packet, berarti permutasi gitu. Itu dia bisa main-mainin itu aja, James, berarti. Kita bisa Iya. mainin. Tapi kan once kita tahu gitu, oh maksud lo gitu, oh ya udah tinggal rumusnya itu mutasi sama kombinasi. Hmm. Clear ya berarti ya, udah ya. Maksudnya oke Iya. lah, nanti next class we prove the result gitu. I'm going to write some code gitu berarti. Next move on dulu apa? Nah, coba sekarang 23. Hah, no points correct. 23. Oh iya belum. Nah, Astaga, kalau ini ini detail amat sih deh. 21 dari 25 koin loh, tapi tetap gede, atau merah. Oke. Let's submission, incorrect, no submission. Oke. Reasonable attempt. Hah, ini apa? Tunggu. Baca dulu, James. Which link does a local call use to be completed? What is the maximum number of telephone that the end office can support? Assume that we need, ini yang ketiga kan ya? We need to just, keempat. keempat, sorry. Oh, Iya. sorry. Circuit switching. Oh, oh iya. Ini nih baru. Oh, connection are between switch A dan C. Berarti dia ada 13 sama 11. What is the maximum number that can be in progress? Suppose you want 13 connection between A dan C. And another main connection between B and D. Okay. Can we route these calls through all the links to accommodate all 22 connection? Wow, 22 itu kan itu ya? Oh, iya. Tunggu. Berarti kan 10, ntar dulu. 10, 11, 12, 13. Itu semua simultaneous connection. Oke.
Kalau simultaneous connection itu di circuit switching harus dari poin ke poin ya. Heeh. Kalau A to C langsung diagonal gak bisa. Nggak bisa. We don't have it. Jadi emang harus lewat Tapi mereka. kalau kita sambungin sendiri bisa kan? Ya, tapi di soal ini nggak. Maksudnya nggak Kalau- ya, harus dibikin. Itu kayak kita nggak bisa nge-bypass jalur kereta api, James. Tapi kalau kita bikin jalurnya kita sendiri kan bisa jadi. Ya, kalau dibikin bisa. Jadi Kalau hard circuit switching gitu. bisa emang A to C sama Nggak, yang ini lainnya. nggak bisa. Itu kalau Oh, soalnya gini circuit switching itu udah kayak gini. fixed ya. Ya, fix. Oh, Have to go through this route aja. Kalau A hmm. ke D, ya misalnya ya udah A ke D. Tapi kalau ke C, ya mau lewat B apa mau lewat D nih gitu. Ini si A bisa ke D, D bisa ke A gitu. Ya, Oh, oke. cuman kalau B mau ke D atau D mau ke B, dia harus lewat A atau lewat C gitu kan? Oh, oke. Gitu Nah, kan. terus 10, 11, 12 itu circuit maksudnya kenapa di sini beda-beda number of circuitsnya? Iya beda, emang beda. Eh karena, taruh. Consider circuit switch network figure below. Recall that there are 4 circuits on each link. Tunggu James. 4 circuits on each link. What is the maximum number of simultaneous connection that can be progressed at any one time? Oke, berarti kan minimum ya. Kalau James gimana? 41 itu maksimum number simultaneous connection. Ditambahin Iya. ditambahin aja semuanya. Mm-mm. Suppose that all connections are between switches A and C. Iya kan? Itu maksudnya apa sih yang nol korek itu berarti kok nol? Tapi kok cuma nol sih poinnya kejam? Enggak. Maksudnya gimana tuh James? Yang ini poin Enggak, ini 41 cuman yang 4.2 yang salah. iya tahu tapi yang 43 kayaknya nggak bener deh James. Itu nggak Iya, mungkin. 4.3 salah Oh, emang. oh, oh. Yang yang 4.1, 4.2 udah betul. Oh, kalau gimana sih cara ngeceknya? Kok gue bingung. A B C. Oke. Nah ini udah bener ya? Kalau connection, iya nggak bisa gitu kan? Berarti if connection between A C berarti 10 tambah 12. Kok 10 tambah 12? A 10, 11, 12. Berarti A ke C lewat B itu berarti 22. Kalau lewat D, Ini saya 25. bingung kenapa. James 42 gimana reasoningnya? Kalau yang 4.2 saya lihat example online, Oke, mereka ada similar question terus mereka kayak gini. gitu. Jadi saya pertama mikirnya kan 21 21 atau 25 A berarti ke kan? B terus B to C terus A to D terus D to C kan. Heeh. Tapi gak tahu kenapa si jawabannya pakainya ini. Coba. If all connection are between A and C, nah, Iya tuh. oke. From A to C Tuh. to kan, We can D. have 10 connection in total ABC kan? Hah? Mm-mm. Similarly, bottleneck lies from D to C. 10 tambah 12. Sama dengan 22. Tunggu, wait. Oke. Kan dari A, kalau kita mau ke C itu bisa lewat B dulu atau lewat B dulu kan? Iya. Nah, kalau kita ke B dulu, ada 10 sirkuit. Jadi kan dua-dua kan ya? Dari A Mm. ke B, B ke C kan? 21. Sorry, 21. Ini maksudnya bottleneck apa ya? Not that the bottleneck lies from A to B therefore. Why? Why? Kenapa bottleneck? Kan itu 11 sirkuit lebih banyak malah. We can Bottleneck have apa?
Bottleneck tuh kayak kalau misalnya tadinya kayak jalan disempitin gitu loh James, misalnya tadinya 4 jalur jadi 2 jalur kan bottleneck jadinya. Tapi kan ini Oh. Iya. 10 ke 11 harusnya nggak bottleneck dong ya. Hmm. Kecuali kalau misalnya dari Bottleneck adik. gede kan. Kalau dari adik ke DC iya bottleneck karena 13 ke 12 ya kan? Hmm. Oh benar, ini bottleneck. Terus kok dia ngomongnya gitu ya? Not that bottleneck lies from A to B, therefore, oh we can have 10 connection in total route ABC. Oke, jadi kalau A mau ke C itu kita bisa kalau lewat B itu kita bisa 10 sirkuit kata dia. Oh, ambil minimumnya berarti James, ngerti gak? Kayak kebayang gak? Gini, ngerti. Kan gini ya, ini kan 10 sirkuit. Katakan dari A ke B ngirim kan, Iya. mau ke C kan. Katakan ini penuh nih semua channel dipakai. Berarti kan di sini sebenarnya dia pakainya 10 juga kan. Karena ini kapasitasnya 11, tapi kan dari A ke B terus ke C kan dia 10. Berarti ya udah 10 dong gitu kan ya. Oh, jadi satu gak dipakai gitu. Enggak, karena kita kan apa ya, asumsinya kita Jadi pakai jadi 10. gak semua circuit harus dipakai pas Enggak, transfer. Oh. kapasitas aja gitu. Nah, bottleneck itu terjadi kalau kita lewat D karena Hmm. misalnya kita punya 13 sirkuit nih, masukin data ke Jadi dia. gak possible dong. Bos possible, tapi jadinya bottleneck gitu. Maksudnya kapasitasnya drop gitu ya dari 13 ke 12 gitu. Jadi Jadi gak makanya bisa semua data ke transfer gitu atau gimana? ya harus ada arrangements ya maksudnya masukin Oh. bisa dibuang atau bisa diantriin kan selalu gitu kan. Hmm. Hmm. Tadi kan ini datanya kita dump nih, kalau nggak cukup makanya hitung yang benar kata dia gitu ya. Ya itu kan makanya kita hitung. Tapi dia kenapa bilangnya bottleneck-nya A to B? Enggak. Oh ya. Lalu, ini 10 sirkuit oke ngerti ya. Terus B to C ada 11 sirkuit ngerti. Terus we can have 10 connection in total the route ABC. Oke, berarti kan kalau kalau dari sini ke sini total 10 lah ya. Oke, gitu kan ya, accept ya. Iya. Oke. Hmm. Nanti. Itu tapi 20 kan itu. Enggak, enggak. Maksudnya dari A ke B itu kita pakai 10 sirkuit gitu. Jadi eh, di sini pakai 10 jalur, di sini pakai 10 jalur gitu loh James. Sirkuit yang dipakai tuh segitu. Kan ini tuh kan sirkuit, maksudnya sirkuit itu kan berarti jalur kan James kayak kayak jalur jalur aja kayak jalur jalan tol. Jadi Iya. kalau saya sini ada 10 jalur yang lewat sini berarti ke sini 10 juga bisa gitu ya. Berarti Hmm. 10 sirkuit dari eh ya kita bisa punya 10 connection lah dari A ke B. Karena kalau 11 nggak bisa karena dari A ke B-nya nggak cukup kan, nggak ada 11 gitu. Iya. Ya, tapi ini route pertama kan. Nah, kalau D ke C, nah kalau dari D ke C berarti ini kita ngambil yang minimumnya kan. Ini kalau 13 nggak bisa nih. Nggak ada jalurnya ya dia harus diantriin atau dibuang. Berarti kan kita ngambilnya 12 sirkuit kan minimumnya. Kalau kita lewat Iya. nih. Ya kan ya Oh. kan. Oh iya, iya. Nah, similarly the bottleneck summing to a total of ditambahin berarti 12 tambah 12 connection jadi 22 Hmm. connection. Iya kan? Iya sih benar sih make sense sih. Tunggu. Dia ngomongnya apa Oke. sih? Nah, dia Suppose all questionnya, connection. questionnya dia nanyanya Iya, what is the what is maximum the number maximum of number? Berarti bener James. Kebayang nggak? destination? Jadi gini, hmm, kemungkinan ada berapa channel yang kita bisa lewat. Pakai deh dengan rute itu gitu. Kan dia soalnya gini ya, dia bilang, suppose all connection are between switch A and C. What is the maximum number of simultaneous connection that can be in progress? Nah, katakan kita ya udah kita lihat maksimumnya aja, which is minimum yang possible gitu. Jadi kalau misalnya dari A ke C, kita bisa pakai rute ABC atau rute ADC kan. Kalau lewat Iya. ABC maksimumnya 10, soalnya 11 Hmm. ini nggak akan kepake orang belok dari sini dia jalurnya 10 kan 11 dari Iya. mana? Dah,
berarti 10. Kalau ADC, ini dia kan lewatnya ADC nih. Mm-mm. Pas dari A ke D bisa, tapi lu gak bisa lewatin yang satu sirkuit lagi kan gitu Jadi katanya. mulai kalau mau ke A ke D mulainya harus 12 doang. Ya, karena pada Hmm. saat belok ke C itu dia maksimumnya 12 gitu. Jadi harus dibuang satu. Atau ya udah tahu berarti, makanya kan berarti kalau routing gitu kan, oh nanti di sebelah situ dia jalanan menyempit nih. Berarti berkurang nih kecepatan atau ya kecepatannya berkurang karena muatannya nggak bisa masuk semua gitu kan ya. Ya udah Iya, berarti maksimumnya itu adalah minimum channel yang dilalui di setiap rute gitu kan James, benar nggak? iya, ABC kan minimumnya 10, ADC minimumnya 12. Jadi 10 Mm-mm. tambah 12, 22. Maksimum segitu. Iya, iya. Karena kalau lebih ya gimana gitu. Nah, terus kalau yang ketiga, Nah, yang ketiga, nah, nah kan gini, sekarang kita, terus kan dia bilang, nah tapi kalau kita mau 13 connection dari A ke C, misalnya 13 terus, connection from A to C, maksudnya A ke B terus B to C totalnya harus 13 circuit. tadi total berapa James? Tadi Total total 46 kan 22 kan? 9. Tadi 22 kan? Nah, Iya. dia katakan gini, sekarang kan kita tadi dia nanya kan, maksimumnya berapa? Kita bisa 22 kan? 10 tambah Oh iya, 12. iya. Nah, Hmm. tapi sekarang kalau kita mau bikin 13 connection dari A ke C ya, Hmm. eh, dan 9 connection antara B sama D, Hmm. gimana caranya ngerut mereka? Nge-route untuk akomodasi yang Iya, dua-duanya tadi. nah jadi dia bilang gini, maunya gini kan? Oke, kita coba ya. Berarti root pertama itu kan possible. Ini kan root yang pertama, kita mau bikin 13 connection dari sini ke sini, James, dari sini ke sini. Terus mau bikin 9 connection dari B ke D. Ini 9. Nah, routingnya harus gimana gitu supaya kita bisa, ini kan berdua 22 nih. Oh, jadi 10 sama 12-nya dibiarinin gitu. Heeh. Nah, routingnya gimana kalau kayak gini? Ya. Hmm. Coba kebayang nggak? Misalnya baik ke C, tapi 13 gitu. 13 connection antara, gimana caranya coba James? Nah, si ijo ini kan sebenarnya bisa lewat sini kan? Kalau 9 mah gampang lah. 9 itu kan berarti connectionnya between B sama D kan? 9 mah Hmm. mana aja masuk lah, ya nggak? Iya, Yang tricky itu kalau 13 connection between A sama C. dia bisa di split. Nah, itu dia. Nah, splitnya gimana tapi ya? Problemnya si 13 ini maksimum loh. Gimana caranya kita bisa sampai Kayak ke C? area 5 sama 8 gitu. Hah? Ya bisa sih, tapi boleh nggak ya? Oh, ngerti. Oh, berarti dipecah aja, James. Dia ngomong apa nih? Oh, iya, dipecah aja. Ya, root Bener. 5 to B and 8. Ya, jadi bisa. Oh, Oh, A ke B kita root 5 connection karena dia udah ada 9 5 connection B ke D. B ke D, add connection. Kita 5 connection ke B dan add connection through D. Tunggu. Oh iya, bener. Dipecah, James. Kalau yang 9 oh, itu kan pasti dua. pecah tapi totalnya dari dua-duanya harus 10 juga ya. Ya, Oh, jadi gak boleh masing-masingnya. ya. Tapi nggak boleh lebih dari, Oke. iya. Jadi kenapa Oh, 5 iya, iya. ya connection through B? Karena dia kan ada maksimum 10 kan.
Hmm. Tapi di D itu kan masih ada sisa. Jadi 8-nya ke situ. Kalau yang A ke C kan. Jadi si berapa tadi? Si 13 itu 5 ke sini, 5 ke lewat B, 5, 8 ke sini. Iya, iya. Ngerti. Terus itu kan berarti kan jadi, nah yang yang B ke D itu berarti tinggal dijumlahin aja supaya nggak maksimum, biar Iya, cukup gitu mereka berdua. iya, Bayangkan kan James? Iya gitu. iya. Oke, oke. Oke ya, udah make sense ya. Hmm. Sip, sip. Oke, berarti nextnya masih lanjut ini ya James ya. Iya, nextnya Hitung yang lanjutin. itu ya, hitung yang permutasi ya, Dia sama yang nomor 3 ya. sama nomor 3 ya. Oh iya nomor Iya, 3 lumayan nih. Wow, oke. Ya ya, oke. oke. Sip, sip. Berkabar aja James, kapan? Hmm, Aduh. Makasih ya. oke. Let me know the next class ya James. Good Oke, thank luck. you ya, Thank Bu. you. Bye-bye. See Iya, you, thank bye. you. Hmm. Ya.